Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kaifa halukum? Berjumpa kembali bersama Pak Den. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi fikih yang minggu lalu tentang perbuatan sunnah yang berkaitan dengan hari Jumat. Namun seperti biasa, sebelum Bapak lanjutkan ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah kita telah berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran kali ini tentunya diharapkan kalian selaku siswa-siswi dapat mengetahui perbuatan sunnah yang berkaitan dengan hari Jumat, terutama bagi laki-laki yang telah diwajibkan menunaikan sholat Jumat. Ada beberapa perbuatan sunnah ketika dikerjakan sebelum sholat Jumat. Kira-kira yang pertama apa yuk? Nah, ini yang pertama memotong kuku atau menggunting kumis yang bagi yang udah berkumis tentunya, dan menyisir rambut atau merapihkan rambut. Jadi sebelum Jumat apabila kukunya masih panjang, maka disunnahkan memotong kuku, baik kuku tangan maupun kuku bagian kaki ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Tabrani diterangkan bahwa Rasulullah SAW memotong kuku dan mencukur kumis pada hari Jumat sebelum pergi sholat Jumat. Nah, itulah perbuatan sunnah yang pertama. Nah, sekarang apa yang kedua? Yang kedua adalah mandi, menggosok gigi dan keramas. Jadi mandi ada mandi sunnah ya, ada mandi sunnah. Berarti kalau mandi sebelum Jumatan itu hukumnya sunnah, tapi mandinya kayak mandi wajib tentunya. Jadi membasuh anggota tubuh seluruh badan mulai dari kepala sampai ujung kaki dengan niat mandi sunnah. Sehubungan dengan mandi, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut: Iza jaa ahadukumul jumu'ata falyagsil, rawahu al-Bukhari. Yang artinya, apabila datang salah satu dari kamu sekalian hari Jumat, maka mandilah. Hadis riwayat al-Bukhari. Dalam hadis lain juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah diterangkan bahwasanya hari ini, hari Jumat, adalah hari raya yang dijadikan Allah untuk umat Islam. Jadi barang siapa yang mendatangi Jumat, hendaklah ia mandi. Jika ada padanya wewangian, hendaklah ia memakai wewangian tersebut. Dan hendaklah kamu menggosok gigi. Jadi di samping mandi pakai wangi-wangian, menggosok gigi. Itulah sunnah ketika sebelum Jumat. Nah, sunnah yang ketiganya adalah memakai pakaian yang terbaik yang dimiliki. Diutamakan berwarna putih dan wewangian parfum ya. Parfumnya tentunya jangan yang beralkohol tentunya ya. Ini juga
berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari yang bunyinya la yagtasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu minad duhnihi aw yamassu min tibi baitihi summa yakhruju fala yufarraqu bainas naini summa yusolli ma kutiba lahu summa yunsitu idza takallamal imamu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Rawahu al-Bukhari, yang artinya tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat lalu ia membersihkan anggota badannya semaksimal mungkin dan memakai minyak atau memakai wangi-wangian yang ada di rumahnya. Kemudian ia berangkat ke masjid dan ia tidak memisahkan antara dua orang. Kemudian ia melaksanakan sholat dan ketika imam berkhutbah ia pun diam. Melainkan dosa-dosanya akan diampuni antara Jumat itu dengan Jumat yang berikutnya. Bisa dibayangkan ini pahalanya, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sunnah yang keempat yang berkaitan dengan sholat Jumat adalah menyegerakan datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat pada awal waktu, tentunya dengan berjalan kaki itu lebih baik karena setiap langkahnya dihitung jadi amal kebaikan. Jadi jangan nunggu udah dekat waktu azan. Kalau Jumatannya jam 12, ya jam 11 sudah datang ke masjid. Bisa di sana memperbanyak amal ibadah yang lainnya seperti zikir, baca sholawat, baca Quran sambil menunggu waktunya sholat Jumat. Nah, jadi siapa yang paling duluan itu paling utama tentunya. Nah, untuk sunnah selanjutnya adalah yang kelima, menempati saf atau barisan paling depan dan melakukan sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu hadisnya yang berbunyi sebagai berikut: Iza dakhala ahadukumul masjida falyarka rok'ataini qabla ayyajlisa. Rawahu al-Bukhari. Artinya, apabila salah seorang dari kamu memasuki masjid, hendaklah ia sholat 2 rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi sebelum duduk ketika masuk masjid itu disunahkan sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Untuk selanjutnya yang berkaitan dengan sunnah Jumat, yang keenamnya adalah memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Yang paling baik tentunya membaca surah Al-Kahfi sebelum khutbah dimulai. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim diterangkan bahwa barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya Allah akan menyinarinya dari cahaya ada di antara 2 Jumat. Itulah mudah-mudahan ya kita mendapatkan fadilah membaca Al-Quran tersebut. Yang ketujuhnya, mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Sekiranya ada banyak jalan untuk menuju ke masjid, utamakan cari jalan jarak yang jauh ya ketika berangkat dan cari jarak terdekat ketika pulang. Jadi agak memutar. Itu disunahkan mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang menuju masjid. Yang terakhir, sunnah pada hari Jumat adalah memperbanyak doa dan sholawat atas
baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari dan malam Jumat. Nah, itulah yang bisa Bapak sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Tentunya mudah-mudahan kita, khususnya bagi laki-laki, ketika melakukan sholat Jumat atau sebelum Jumat, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Ditutup dengan doa. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.